Enggak, gue physical abuse pernah. Physical abuse, jadi yang benar-benar ya udah fisik gitu. Iya, digebukin, Enggak lempar ke digebukin. lantai, Dilempar ke sesuatu apa gitu. benda yang gerak. Halo semuanya, selamat datang kembali di Beta Podcast yang bertujuan untuk memberi inspirasi bagi kalian yang ingin bertemu dengan teman baru. Oke. Hari ini kita kedatangan Najah Nadira, tapi dipanggilin Najah. Mungkin lo aja yang jelasin, perkenalkan diri sendiri. Nama panjang gue, Nama panjang, usia, hobi. nama panjang gue Najah Nadira Sari Cameron. Usia gue 19 tahun. Hobi gue apa ya? Banyak sih hobi gue, tapi gue paling suka masak. Oke. Gue suka masak. Bukan nari. Nari juga, tapi maksudnya iya lebih suka di dapur aja, gue nggak tahu kenapa. Oke, sebelum kita mulai, tolong ceritakan satu hal yang bersifat pribadi tentang diri lo supaya itu bisa menjadi simbol pertemanan bagi kita. Apa ya? Tentang gue ya? Yes, Kalau sir. gue tuh, ini agak aneh sih. Dan gue selalu dicap sama orang-orang kayak, kok bisa gitu sih, Naj? Gue tuh nggak suka coklat. That's Iya. fine. Gue nggak suka coklat, gue nggak suka keju. Mereka kayak, hah? Apa? Kita salah Tapi di tadi, martabak tapi tadi nih. kita beli, tapi tadi gue makan martabak kan. Coklat keju lagi. Oke, langsung aja kita hari ini membahas topik pertama, pertemanan dan juga hubungan intim. Hubungan intim. Hubungan Kayaknya mesra. nggak gitu briefingnya deh. Kalau Udah. Eles, Maksudnya guys, relationship. Eles ya. lagi nyaring intim by the way. Nah, ayo. Apa sahabat tuh buat lo apa sih? Asik. What is bersahabat? Sahabat itu buat gue yang selalu ada buat gue, nggak harus di waktu yang senang-senang aja. Oh, sama kayak Andrew jawabannya. Tapi kayak kalau lagi gue butuh, terus kayak di darkest days gue, lowest points gue, mereka selalu ada buat gue dengan cara sebenarnya beda sih. Orang tuh ada yang kayak cuman butuh teman buat ngobrol, ada yang cuma mau didengerin doang, ada yang butuh feedback. Kalau gue tipikal orang yang kayak ya udah lo pengen dengerin gue, tapi ya nggak usah, kalau misalnya lo nggak mau dengerin nggak apa-apa, tapi nggak usah sok-sokan ada buat Oke. gue gitu. Kan ada banyak banget kan orang yang kayak Fake friend. gitu, fake friend gitu. Mendingan kalau gue tipe orang yang mendingan teman gue dikit tapi truthful ke gue daripada teman gue orang-orang taunya teman gue banyak gitu-gitu tapi fake semua kayak. Tapi Ya, ada nggak benar banget itu, benar. pengalaman yang paling menyakiti lo dengan fake friend ada nggak? Fake friend banyak sih. Aduh, jawabannya banyak sih. Banyak. Yang paling sakit ada nggak? Kalau gue jawab banyak lagi ya Kalau gue. terlalu personal nggak usah diceritain. Terus dia ngapain datang ke podcast kalau nggak diceritain? Kalau terlalu, gue bilang. Kalau terlalu. Iya. Enggak sih, tapi Iya, ya gue nggak bakal sensitive. nge-mention nama ya. Iya, iya, Tapi sensitive. maksudnya si orang ini tuh gue udah anggap deket banget sama gue Oh, karena oke. I share everything to this person kan. Terus tiba-tiba one day yang gue tahu tuh ternyata dia ngomongin yang ternyata dia two face. Oh. Jadi dia ke gue, jadi dia tuh sebenarnya posisinya di tengah-tengah. cewek ini. Cewek. Kenapa gue lebih nyaman buat berteman sama cowok sebenarnya? Bukan kan karena tuh ada banget labeling ya kalau misalnya cewek temennya cowok banyak, ah lo cabe atau lo Iya. apa. Nggak, sumpah itu sering banget terjadi kan. Nah, Pernah. menurut gue tuh kenapa gue memilih untuk punya temen cowok lebih banyak? Karena kalau menurut gue walaupun cowok juga pasti ada yang namanya drama segala macam, nggak sedrama cewek. Benar. Iya. Karena kalau misalnya cewek tuh bumbunya terlalu banyak gitu loh. Iya. Terus ngebuat jadi berantem apa segala macam. Kalau persahabatan, lu sahabat ada yang lawan jenis nggak? Atau di SD, Oh, SMP, that's a good SMA? question. Sahabat. Mungkin gua Ada. gua ganti dikit pertanyaannya ya. Maksudnya kayaknya yang dibilang kayak gitu, bisa nggak sih kita sahabatan dengan lawan jenis? Iya. Misalnya lu punya pacar, Nah, tapi lu juga punya sahabat laki, itu bisa nggak sih di Indonesia? Jusnya. Atau di kehidupan lu di globe of your life circle? kalau gue pribadi, menurut gue Here's your whole life. nggak apa-apa banget, kayak normal banget. Karena kadang kayak misalnya yang namanya sahabat tuh biasanya kan lebih datang duluan gak sih di hidup kita Iya, benar. daripada pasangan Iya. yang kita biasanya cerita tentang semuanya segala macam. Sama juga buat pasangan gue, kalau pasangan gue juga punya sahabat yang emang lawan jenis,
ya gue nggak ada masalah karena emang mereka dari awal intention saya buat bersahabat, ngerti nggak sih? Iya. Kalau menurut lo misalnya lo ya punya sahabat yang berlawan jenis dan lo punya pasangan juga, terus pasangan lo kayak jealous Risih. atau risih itu gimana? Lo bakal Pilih yang mana ya? milih yang mana? Kalau Kayak gue sih sahabat nggak kan? bakal, Anjir, itu trap question banget. ya gue nggak langsung bakal Ya kan ada opini di- orang beda-beda ya, terserah Iya. lo mau apa. Iya sih, kalau misalnya dari teman-teman gue banyak tuh yang digituin yang kayak lo lebih pilih gue atau dia, Iya. iya kan? Itu banyak banget. Nah menurut gue tuh toxic, kayak Oh, Sick. menurut gue tuh toxic karena kayak ya lo kalau misalnya lo Presiden bisa sih, lo kalau mau nyaman sama orang ya lo harus bisa ngertiin orang itu dulu, nggak bisa disuruh milih. Apalagi yang kayak sahabat atau pacar atau enggak ada lagi juga pacar atau keluarga. Iya. Yang kayak gitu-gitu disuruh pilih itu ngebuat menurut gue toxic sih, Mungkin juga kalau ada orang pasangan lu nyuruh gitu kayak childish Why? banget, Iya. childish Iya. banget. Dia Karena- itu ujung-ujungnya udah pasti nanti bakalan straight banget sama lu. Mm-mm. Dari sahabat aja atau keluarga disuruh. Iya, udah iya. masih mending kalau dia ngomong gitu tapi dia punya sahabat lawan jenis gimana? Nah itu hipokrit jatuhnya. Iya, Jadi itu dia beda. ngelarang sesuatu hal yang sebenarnya dia lakuin juga. Nah itu terjadi sama gue. Oh, Sempat kan sekarang udah enggak. mau dibahas nggak? Langsung segue to toxic relationships. Iya. Toxic relationship. Pengalaman lu dengan toxic relationship Toxic relationship tuh apa gue sih udah- sebenarnya toxic relationship? menurut gue ya, itu hubungan antara kita sama pasangan kita yang emang udah nggak sehat aja dalam banyak aspek ya. Maksudnya Maksudnya hubungannya apa pasangan kita yang nggak sehat? semuanya. Oh. Kan relationship itu kan mencakup semuanya menurut gue. Benar. Iya. Jadi kayak entah orang itu yang toxic atau kayak cara mereka nge-treat kita yang toxic atau gimana. Tapi gue pernah ada di tengah toxic relationship itu. Gue pernah banget. Dari yang nggak apa-apa kali ya gue bahas. Boleh. Nggak sebut merek tapi ya. Iya, Pokoknya boleh juga. Jangan. agak serem. Enggak, gue physical abuse pernah. Physical abuse jadi yang benar-benar ya udah fisik gitu. Iya di Digebukin, Nggak lempar-lempar ke digebukin. lantai. Dilempar ke sesuatu apa Benda yang gerak. benda yang gerak dan naik lagi. Iya. Bukan naik doang, turun juga. Oh, turun juga. Terus gerigi-gerigi gitu. Iya. Iya, gue pernah ada di situ sih. Gue Ini pernah. percakapan apa ya? Kayak pernah dengar Percakapan deh. off cam kayaknya. Iya. Terus akhirnya Iya, macam-macam bentuk. Menurut gue bentuk toxic relationship physical abuse. dari verbal aja menurut gue udah bisa toxic. Hmm. Karena kan orang kan banyak yang mindsetnya toxic tuh kalau lo udah nyentuh, kalau dia udah nyentuh lo nudge, itu baru toxic. Ada yang orang mindsetnya gitu kan. Nyentuh lu dengan Maksudnya kasar. nyentuh secara fisik, maksudnya yang kayak kasar gitu, Oh. abusive. Tapi menurut persepsi gue, kalau toxic itu tuh nggak harus lo harus fisik gitu, dengan cara lo verbal dan lo udah nyakitin orang aja menurut gue udah toxic. Kalau bisa juga nggak ngobrol, bisa toxic nggak? Maksudnya Jadi kayak komunikasinya nggak bagus. lack of communication gitu, Bisa aja toxic dong. bisa. Justru kebalikannya, bukan kebanyakan ngobrol, kebanyakan verbal abuse, tapi kekurangan verbal communication. Ya bisa, tapi kan itu tergantung, kan orang di relationship beda-beda. Ada yang emang suka komunikasi terus, ada yang tipikal kayak gitu, ada juga yang kayak ya udah lebih suka ketemu langsung atau gimana, kan beda-beda kan. Ya siapa tahu kalau misalnya tipikal kayak gitu ya, itu bukan toxic, itu just the way Iya. cara dia bersosialisasi. Iya. Kok bersosialisasi sih? Pacaran Ya, bro. Ya, kayak, Lu kayak kata maksudnya bukan halal bukan bihalal. bukan di pacaran doang ya, mungkin dia kayak gitu lah Oh. secara sama semua Udah, orang gitu. iya udah Ya, jadi sorry, umum ya. ya, Introvert. Caranya dia. Iya emang kayak gitu. Introvert. Iya. Tapi Itu yang maksud what's gua. the line between misalnya kan pasti kalau pacaran pernah berantem. Menurut lu yang apa batasnya yang bisa menjadi toxic fight Hmm. atau kayak fight yang diperlukan argumen biasa? Batasnya apa? Kalau udah verbal itu berarti udah toxic apa gimana? Masa nggak berantem sama sekali? Ya dibutuhkan, menurut gua argumen dibutuhkan juga. Hmm. Tapi yang membuat jadi toxic itu yang pertama kali ya, yang ada di otak gue itu kalau udah bohong. Oke. Menurut gue bakal lost respect. Nggak lost sih, kayak lebih ke berkurang aja respect gue sama orang, gak harus sama pasangan ya. Kalau orang udah bohong. Pernah ada lu bohong? Ya pernah Tapi lu banget. masih kesempatan lagi atau Ya. sekali dia bohong, oke, bye. Itu makanya gue kayak pernah ada di beberapa relationship ya, tapi yang pas awal-awal itu ya gue maafin, karena awalnya yang gue salah, gue mikirnya yang kayak oh nih orang bakal berubah. Itu sounds very cliche kan, tapi kayak
ternyata itu udah jadi habit aja. Kalau misalnya udah bohong sekali, ya walaupun mungkin nggak untuk semua orang ya, orang bohong sekali itu bakal terus-terusan bohong, tapi waktu itu di ex gue yang ini tuh emang udah jadi kebiasaannya dia untuk bohong. Compulsive liar. Got Karena the hard menurut gue evidence, kalau man. orang bohong, gue tuh bukan tipe kalau orang yang nyari tahu juga soalnya, bukan yang kayak pengen cari-cari misalnya Ya, kayak bener. chat atau apa, misalnya kalau orang selingkuh ya, gue Ya. bukan tipe kalau orang yang kayak lihat-lihat gitu, apalagi kalau HP. Menurut gue tuh udah sensitif banget loh. Iya. Nah itu toxic juga tuh, teman-teman gue banyak banget yang ngecekin HP Iya oke. kalau pacaran. Kalau sharing Instagram account gimana? Kayak di Menurut gue itu mungkin masih kayak that's like still. ada orang yang ngeliat itu toxic, ada orang yang ngeliat itu wajar. Iya. Tapi kalau menurut gue yang kayak tergantung pasangan itu masing-masing Iya, juga, yes. kalau mereka Orangnya juga. oke with it atau gimana, menurut gue nggak ada masalah. Tapi biasanya kalau orang pacaran terlalu posesif bisa aja malah Biur gitu ya. kemungkinan selingkuhnya lebih besar nggak sih? Benar. Iya kan? Karena ngerasa menurut Kok gue, ada yang setuju ya? Iya emang benar dong. by the way gelasnya bagus banget. Oh iya jelas itu Gini karya ya? seni. Gimik. Tapi kalau lu sendiri pernah, tapi sensitif banget kalau gue nanya. Nggak apa-apa. Pernah diselingkuhin? Nggak? Dan reaksi lu gimana? Apakah orang selingkuh bisa dimaafkan atau bisa kayak kita tadi? Diselingkuhin pernah. Dan lu lanjut apa lu langsung stop gitu? Posisinya waktu gue tahu dia selingkuh sama gue tuh, gue emang udah ada di tengah-tengah yang emang udah mudahan. Oke. Jadi bukan selingkuhnya itu bukan alasan gue udahan. Jadi emang kayak salah satu faktornya aja. Nah, tapi It's waktu not the cheating, it's the physical abuse. iya, tapi itu Iya just lagi. satu dan lain hal banget. Banyak Oke. banget soalnya di satu orang itu bener-bener banyak banget faktornya yang ngebuat gue yang kayak oke deh nih gue kayak cabut deh gitu. Tapi lu udah pernah belum gini? Misalkan lu udah tahu dia itu bajingan. Ya. Tapi lu mungkin dia sama gue bakal berubah. Tapi ujung-ujungnya dia tetap bajingan. Baik banget Nah, cewek yang kayak gitu ya. nah, Kayak itu mereka tuh- pacaran untuk berubah orang ya. What the fuck are you Terus doing? nanti gitu. ujung-ujungnya semua tuh cowok tuh sama. Iya. Nah, itu menurut gue itu salah sih. Maksudnya kayak gini. Pas awal-awal gue pacaran sama pacar gue yang pertama, gue ekspektasi gue ketinggian. Makanya gue sekarang tuh bukan yang gak mau ekspektasi ketinggian sama orang ya, tapi gue mengurangi ekspektasi gue ke orang-orang. Lu zen. Iya, karena kayak iya lagi gue. Dari tadi emang Iya. gitu. Iya iya. Karena Ya, kayak bagus dong zen. iya, karena maksudnya kalau kita ekspektasi ketinggian di orang kan, once kita nggak dapet ekspektasi yang sesuai kan kita kecewa sendiri kan sama orang itu. Padahal orangnya juga nggak minta kita buat ekspektasi ke mereka. Iya. Tapi maksudnya waktu gue sama yang mantan gue ini yang pertama, ya gue kayak waktu itu ngejalanin aja karena baru relationship yang pertama banget, ngerti gak sih? Jadi gue yang kayak, oh mungkin emang ini orang bakal gini, mungkin bakal ada step ini baru nih orang bakal bisa berubah atau gimana. Tapi yang gue udah tarik garis dari relationship gue, walaupun nggak sebanyak itu, yang gue bisa tarik garis itu kita nggak bisa expect orang buat berubah untuk kita sih. Betul. Orang tuh bakal berubah buat dia sendiri, dan itu nggak bakal kayak bisa dikasih tahuin kayak dari even dari nyokapnya sendiri, dari orang terdekatnya dia sendiri tuh nggak bisa. That's true. Dan juga kalau lu ngomongin sayang ya, unconditional love. Kalau lu masih mau berubah berarti itu bukan unconditional love dong. Lu masih conditional love. Jadi kalau lu bener-bener sayang sama orang ya lu nggak Terima akan semuanya. mau, lu nggak mau yang baik dan buruk lu terimain mau nggak mau. Harus love their flaws juga. Iya, Kalau dan misalnya- karena kita pun kita sendiri sebagai orang kita juga Nggak nggak sempurna. sempurna. Iya benar. Masa kita banyak salah tapi mau orang pasangan kita nggak salah. Iya. Kan itu udah tekad kan. Kalau kebaikan itu bisa dibuat. Iya benar. Ya lebih mudah untuk menjadi buruk daripada menjadi baik. Iya. Betul. Iya, menurut gue tuh relationship itu seburuk-buruknya, walaupun emang rasanya apa ya, rasanya kayak nggak enak atau gimana, tapi gue selalu ngambil itu semua jadi a lesson sama a blessing aja buat gue, buat nanti di next relationship-nya atau gimana ya jadi lebih baik aja. Iya, Karena nggak bakal belajar kan kalau nggak lewatin hal-hal Ya, kayak gitu. seburuk-buruknya pengalaman pasti ada yang bisa disaring dari pengalaman Benar-benar. buruk itu satu hal yang positif. Iya. Sebelum kita mengakhiri episode, what a smooth transition. Kita akan memberikan kesempatan bagi lu untuk memberi pertanyaan kepada kita. Supaya tadi kita nanya kepada lu, sekarang lu bisa nanya kepada kita. Harus berhubung. Apapun. Apa? Any sih.
Gue mau nanya deh, kalau misalnya kalian nih sebagai cowok, kan ada banget, bukan peraturan sih, kebanyakan cewek itu maunya di approach. Yes sir, yes ma'am. Kebanyakan, even sampai hari ini, ya Iya. nggak sih? Kayak mentang-mentang gue cewek, gue nggak bisa bilang suka duluan. Mentang-mentang gue cewek, gue yang harus selalu dibukain pintu. Ya menurut gue itu emang udah kodrat. Tapi menurut lo kalau misalnya lo jadi cowok tuh lo pengen gak sih sesekali? Bukan gue jadi cowok emang Sorry. Kalau sebagai cowok salah. Lu ngeliatin kayak gitu, berarti menurut lo kayak gitu cewek itu? Enggak, salah ngomong. Sebagai Oh, cowok, Lo sebagai cowok, sebagai XY kromosom. Oke. itu lo pengen gak sih sesekali yang kayak digituin balik gitu, yang kayak lo di approach duluan. Menurut lo bakal gini nggak? Ih anjing nih, boleh nggak sih ngomong? Boleh. nggak apa-apa. Iya. Make sense. Uncut asik. Nah, Oh iya. Iya, Sorry. Anjing. Boleh, maksudnya gue nunjukin boleh. Oh boleh. Enggak, maksudnya yang kayak lo pengen gak di approach duluan gitu? Apa lo bakal mikir nih cewek kok duluan nge-approach gue padahal lo cewek gitu? Lo ilfeel atau gimana kalau digituin sama cewek? Kalau ceweknya cantik, I don't mind. Ya, Gue Sama. nggak, I don't mind karena You don't mind? makes my life easier. iya. Right. Right. Tapi kan ada bentuk-bentuk cowok yang kayak demen banget nih cewek hard to get, yang kayak Nah, fuck that. Kalau hard to get, gue mendingan. Lu gak mau di-get Gue mendingan Sok boy. nggak usah apa-apain gitu, malas gue jadi. mendingan apa? Gak usah ngapa-ngapain dia bilang. Kalau udah hard to get, Karena gue gak suka terlalu kayak, ribet. I don't like playing games, man. Same. Kayak, why you playing hard to get? Like, what does it do? Tapi kan ada beberapa cewek yang They just like the games. ya I don't like the games. mereka mikirnya yang kayak nih gue hard to get banget, jadi once lo bisa dapat gue berarti lo keren banget, yang kayak gitu loh. Itu banyak loh Tapi gue kayak, fuck that. I don't need to be cool. Nah, I don't need to play your games, I can play Call of Duty. Kalau Kayogi Gue juga nggak peduli, nggak apa-apa. Ya menurut gue sih both of them are fine. It's just that ya mendingan yang itu. Tapi kalau if I had to do the one where I have to approach, ya nggak apa-apa. Beneran ya? I did, you motherfucker. Alright. Tapi gue lebih mending kayak get to know someone as a friend first daripada kayak nge-approach someone langsung nembak gitu kayak. benar. Kalau Kayak, gue juga. if you know them as a friend, then you don't even have to like approach them. You already know each other. Iya, Right. nggak usah taruh too much effort juga, karena Exactly. kita juga udah tahu mereka gitu. Exactly. So I think that's it. Lu ada kata-kata perpisahan? Bukan mati ya. Kalau gue bilang gitu dikatain orang mau mati, ada kata-kata The last- terakhir. Rangkuman. Rangkuman. Last word. Ya, nasihat untuk penonton yang nonton Last sampai word. sekarang. Kayak gue mau bilang thank you aja sih udah diundang. Oh, Yes. Thank you for Ini. coming. Makasih udah datang ya. Thank you udah sharing-sharing segala. Yes. Semoga sukses terus ya podcastnya. Thank you. Sudah 100 sudah sukses lah kan. Cuma dapat email ya. Notifikasi. Notification. Oh, that's enough for me. Jadi gue though. sudah cukup, gue sudah punya 1 subscriber kayak. Eh. Mau apa lo? Just imagine 100 people watching it from you. Iya. Kita udah punya teman 101. Banyak loh. It's 102 bro. Satu-satu kurang 4. Karena gua, Elias, I have 3 accounts. I subscribe to 3 accounts though, so Like, minus like 7. yeah, so yeah, the four founders. Yeah. Alright guys, thanks for watching. See you on the next Thank you. episode. Makasih Naja. Thank you. Thank you for being our friend. Thank you. And see you on the next episode. See you. Bye.